syukur Bapa. Sore hari ini kami bisa menikmati jamahan-Mu Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami bisa menikmati kebaikan-Mu Bapa. Di dalam setiap hembusan nafas kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Bapa yang setia. Bahkan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekotor-kotornya kami, bahkan sesalah-salahnya kami, Engkau tetap setia berdiri di samping kami. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara pada sore hari ini. Biarlah benih firman ini boleh jatuh di tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom, shalom. Terima kasih buat Pak Birawa berserta Ibu dengan semua doa besar yang mengizinkan saya pada tempat ini. Shalom buat setiap kita jemaat Tuhan tempat ini. Perkenalkan, saya beserta dengan suami saya, kami berdua mengembalakan di, kebetulan puji Tuhan sekarang sudah ada 3 gereja di Jakarta Pusat, di PIK dan juga di satunya di Gading Serpong. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kesini, jadi beberapa hari sebelumnya saya dan suami itu sempat terbang ke Thailand. Pada saat terbang itu memang beberapa hari sebelumnya saya tuh merasa bahwa waduh, di rumah kami itu kering sampai sumur-sumur tuh semua kering, jadi nggak ada air. Terus saya berdoa, Tuhan kepengen hujan, Tuhan kepengen hujan. Tapi hujan itu nggak datang-datang sampai hujan itu datang pada saat kita di atas pesawat. Jadi pada saat pesawat tuh lagi terbang, itu hujan badai, petir, pesawat tuh grrrr gitu kan. Pada saat itu saya berpikir gini, kadang-kadang kita manusia tuh kesabarannya setipis tisu. Kita lupa bahwa kematian menjemput lebih tipis daripada tisu. Bahkan hitungan detik kita akan meninggalkan muka bumi itu. Dan ketika itu saya berdoa sama suami saya pegang tangan saya sampai tangan saya tuh kram. Sepanjang pesawat 3 jam tuh kita bahasa roh. Tapi satu yang Tuhan tahu dari saya, Tuhan kalau memang Tuhan masih ingin saya hidup, berarti Tuhan akan tibakan pesawat ini dengan selamat. Tetapi kalaupun memang Tuhan mengizinkan saya untuk dipanggil saat ini, ampuni saya kalau saya belum menjadi hamba-Mu yang baik. Saya minta ampun segala dosa dan pelanggaran saya, dan nyawa saya serahkan ke dalam tangan. Setelah saya berdoa itu, saya dan suami berpikir, ya udahlah kita tidur, kalau Tuhan mau panggil, kalau Tuhan masih mau kita hidup, Tuhan akan biarkan kita hidup. Makanya tema sore hari ini berkorban bagi Kristus. Karena seringkali kita Kristen, kita tiap minggu ke gereja, api itu udah nggak ada lagi. Kita sekedar ibadah, tapi kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita nggak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu pernah puasa? Di saat Bapak Ibu puasa kan mendekati jam 6 tuh, waduh cepat jam 6 supaya apa? Kita bisa makan. Dan begitu kita makan, kita seperti orang yang kelaparan. Roti mau dimakan, jus mau diminum, semuanya mau secepat itu. Karena apa? Kita haus, kita lapar. Makanya saat ini ada gereja yang terbesar di Nigeria itu jemaatnya sampai jutaan orang. Kenapa? Orang Nigeria itu miskin. Mereka mengerti artinya haus dan mereka mengerti artinya lapar. Sehingga ketika mereka bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka merasakan bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan, hanya Tuhan yang bisa membuat kita lega dengan kehidupan ini. Amin. Next ayat nasnya di 1 Timotius 6 ayat 11-21. Bapak Ibu kita bisa baca bersama-sama. Kita baca sampai ayat ketiga terlebih dahulu, kedua. Pesan penutup 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Next slide. Tuhan bilang begini, bagaimana kita menjaga semangat pelayan kita agar kita tetap berkobar. Yang namanya perjalanan tidak selalu menjanjikan kelancaran. Bahkan ketika saya ke Bangkok pun perjalanan tidak lancar. Bahkan ada teman-teman kita yang dari Singapura itu ya, sampai pindah ke Chiang Mai karena katanya pastor mereka berkata bahwa akhir zaman sudah dekat. Mereka semua meninggalkan pekerjaan mereka dan pergi menetap di Chiang Mai. Di situ saya berpikir, kita menunggu akhir zaman sedangkan kehidupan kita nggak kita benahi. Kita menunggu akhir zaman, kita menunggu Tuhan untuk mengambil
mengambil kita. Saat ini, detik ini, kalau Tuhan mau ambil, tinggal ambil. Tapi bagaimana respon kita menghadapi kehidupan ini? Ada saja tantangan dan hambatan yang muncul di tengahnya. Juga dalam pelayanan, hambatan itu bisa mengodorkan semangat. Ketika kita melayani Tuhan, saya percaya Bapak Ibu di sini semua melayani Tuhan. Amen. Melayani Tuhan di mana? Yang pertama di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Karena ladang pelayanan yang terutama yang kita bisa layani adalah keluarga kita. Makanya siapa sih Tuhan bilang ini? Kasihilah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kasihilah orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Siapa yang harus kita kasih? Orang yang setiap hari kita lihat dengan mata. Anak kita yang kita lihat, kita kasihi. Istri kita yang kita lihat, kita kasihi. Tetangga-tetangga kita yang miskin, yang kelaparan, yang kekurangan, yang kita bisa lihat dengan mata. Artinya apa? Terjangkau oleh kita. Tuhan gak kasih kita kapasitas untuk mengasihi orang yang seluruh dunia sampai di benua Asia, Eropa. Tidak. Tapi setiap orang yang bisa kita jumpai dengan mata kita sendiri. Terkadang kita sibuk pelayanan keluar, kita lupa melayani keluarga kita. Bahkan itu bukan hanya terjadi mungkin di setiap kita. Di keluarga hamba Tuhan seperti kita pun hal itu terjadi. Sampai ketika suatu saat saya berkata sama suamiku gini, kamu kok bisa ya baik sama orang? Kamu kok bisa ya sama orang tuh loyal sekali, baik sekali. Tapi kok sama istri sendiri kok gak bisa? Di saat itu suami saya mulai berubah, dia mulai menyadari. Bahkan ketika dia mengasihi saya lebih lagi, Tuhan lebih memberkati dia lebih. Karena saya percaya untuk semua keluarga, Tuhan tuh ketika memberkati, dia memberkati dari kepala. Jadi ketika suami itu diberkati, dia pelit sama istrinya, dia lupa bahwa di dalam berkat itu ada titipan untuk istri dan anak-anaknya. Di dalam semua kepala keluarga, ketika kepala keluarga itu diberkati, dia harus mengalirkan kepada anak, kepada istri, kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena saya percaya berkat itu titipan Allah kepada setiap kita. Amin. Kita harus berkorban dalam pelayanan. Pelayanan tuh nggak gampang. Bahkan apa sih yang harus kita korbankan di dalam pelayanan? Yang pertama, perasaan kita. Ketika kita nggak dihargai, masih nggak kita melayani. Bahkan kalau kita melayani tempat ini ya, ketika kita nggak dihargai, kita nggak diterima kasihin, masih nggak kita mau melayani. Bahkan ketika orang-orang di sekeliling kita nggak menyukai kita, masih nggak kita mau melayani. Bahkan ketika kita digosipin, masih nggak kita mau melayani. Hal ini pun terjadi di antara rasul-rasul Yesus. Mereka bertanya, siapakah yang paling besar di antara kita? Artinya apa? Mereka ingin dihormati lebih. Bahkan kadang-kadang kita sebagai manusia pun ketika kita melayani, kita ingin dipandang lebih. Makanya kemarin saya ke Thailand kan, teman saya bilang, dia Singapura bilang gini, kenapa ya orang Indonesia tuh kemana-mana pakai emas besar-besar? Saya bilang gini, mereka ingin dihormati lebih supaya orang tahu bahwa mereka memiliki uang. Begitupun dalam pelayanan, terkadang kita ingin dipandang orang lebih daripada orang lain. Dan ketika itu tidak kita dapati, kita kecewa dengan pelayanan. Sehingga apa? Oh, si A kok nggak datang lagi minggu depan? Iya nih, aku nggak dihormati. Oh, si B kok nggak datang lagi di pelayanan? Oh iya, karena saya merasa kok saya dikucilkan, mungkin itu kalangan orang atas semua. Hal itu sering kali terjadi di pelayanan Bapak Ibu. Tapi murid-murid Yesus berikan contoh, mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka tetap melayani Tuhan. Seperti pun kita Bapak Ibu, kesederhanaan yang kita miliki, tampilkan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tampilkan. Tujuan Tuhan apa yang dalam hidup kita, tampilkan. Biarkan orang bukan melihat apa yang kita pakai, apa yang kita punya, tapi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Bahkan ketika saya dan suami melayani, kita membuka pelayanan pertama kali di Jakarta, saya merasa bahwa pelayanannya kayak sulit sekali, saya nggak bisa melayani. Karena apa? Masih ada ego. Ketika itu melayani terus di dalam pemikiran saya gini, kenapa sih kita harus melayani? Ujung-ujungnya apa? Kita melayani supaya Tuhan memberkati kita. Kita melayani, oh ya saya kasih perpuluhan supaya Tuhan memberkati saya. Saya kasih persembahan lebih supaya Tuhan memberkati saya. Saya memberkati orang-orang di sekeliling saya supaya Tuhan memberkati saya. Ujung-ujungnya kita kasih segala sesuatu dan kembali kepada kita. Itu paradigma saya yang awal. Oh iya, saya harus taat, kalau enggak nanti pekerjaan saya nggak diberkati, ya udah saya beri perpuluhan.
Oh iya, saya harus melayani Tuhan, supaya ada apa-apa Tuhan tolong saya harus melayani Tuhan. Suatu ketika, suatu malam, saya dan suami lagi duduk-duduk, saya bilang begini, saya kayaknya nggak bisa melayani deh. Terus suami saya bilang begini, saya duduk di sofa, dia duduk di bawahnya begini, kasih saya waktu 2 tahun untuk kita buka pelayanan ini. Terus saya bilang gini, gimana kalau setelah 2 tahun pelayanan ini tidak berkembang? Gimana kalau setelah 2 tahun segala yang kita punya habis sampai kita nol, kita nggak punya apa-apa? Terus suami saya bilang gini, oke, kalau setelah 2 tahun kita melayani tempat ini, uang gereja minus dan semua apa yang kita miliki habis, kita nggak usah jadi gembala lagi. Berarti panggilan kita bukan menjadi gembala. Oke, pada waktu malam itu kita berdua deal. Semakin kita berjalan selama 2 tahun ini, semakin berat. Semakin berat, semakin minus, gereja semakin minus, jemaat semakin sedikit, ya kan? Terus saya bilang gini, Tuhan, Engkau mau nggak aku jadi gembala, Tuhan? Kalau Engkau mau jadi gembala, aku jadi gembala, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Setiap pagi kita doa jam 5 bersama dengan anak-anak. Setiap malam kita doa jam 7. Setiap hari, Senin sampai Sabtu. Sampai saya bilang gini, kita doa ngepor sampai kita goncang surga, sampai Tuhan nyatakan kemuliaannya. Setiap pagi jam 5 kita masuk hadirat Tuhan. Sampai kita siapkan sebuah papan tulis yang besar gitu kan. Tuhan, gereja butuh uang. Tuhan, gereja butuh bangunan. Tuhan, gereja harus bayar full timer. Tuhan, gereja butuh alat musik. Bahkan sampai saat itu kami buka pelayanan, hanya ada kursi-kursi yang robek-robek dalam ruangan itu. Saya hitung-hitung, kursinya ada 16. Puji Tuhan lah, cukup. Kursi udah robek-robek. Berapa hari sebelum pelayanan itu dimulai, pada minggu, kursinya diambil Bapak Ibu. Karena itu sebelumnya ada gereja yang sebelum di tempat itu kami ambil ruangannya, dia ambil lagi kursinya. Berapa hari sebelumnya, kursi nggak ada. Aku bilang gini sama jemaat, doa aja lah, kalau kita nggak ada kursi, kita lesehan di lantai nggak apa-apa. Tuhan nggak pandang apa yang kita miliki, Tuhan pandang hati kita. H-1 ada seorang pengusaha pesan kursi, salah alamat, kirimlah ke alamat kita. Saya telepon gini, 50 kursi, Tuhan nyatakan kursi baru. Saya bilang gini, Tuhan, Engkau gak akan pernah biarkan anakmu dipermalukan. Amin. Begitupun dengan saudara. Hari-hari ini kalau saudara lagi direndahkan, kata suamiku, jangan pernah takut. Kita udah di bawah kok, gak ada yang paling rendah lagi. Saatnya kita menukik naik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan di saat itu saya terus percaya sama Tuhan bahwa semakin minus semakin besar, minus semakin besar. Tapi saya tahu 2 tahun itu Tuhan sedang proses saya, Tuhan sedang bentuk saya. Oleh karena itu saya mau kasih tahu Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini terasa berat, terasa sulit, tapi Tuhan sedang proses kita. Tuhan proses apa sih? Proses karakter kita nih loh. Kalau dulu kita karakternya sombong, arogan, di dalam Tuhan kita harus lemah lembut, rendah hati. Dulu kita egois, maunya kepentingan kita di dalam Tuhan apa? Kepentingan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sana Tuhan terus proses saya. Sampai ada suatu kali ada seorang pengusaha, orangnya sangat arogan, sangat sombong, sampai Tuhan, saya nggak sanggup lagi Tuhan, saya nggak sanggup lagi menghadapi orang itu. Sehingga suami saya bilang gini, kalau jemaat nggak suka sama pendeta, jemaat tinggal pindah kalau pendeta nggak suka sama jemaat, mau pindah kemana? Apalagi jemaat yang setiap minggunya bikin masalah, Bapak Ibu. Kita nggak bisa lari ke bulan pun, kita nggak bisa. Hanya bisa jalan di tempat aja, ya kan? Dengan kekuatan Roh Kudus. Dan setelah itu, setelah kita berjalan, saya bilang gini, Tuhan, saya nggak sanggup lagi. Cuma Roh Kudus ngomong dalam hati saya begini. Ketika kita emosi dengan orang lain, ketika kita mengeluarkan amarah kita kepada orang lain, secara kedagingan kita puas, tapi secara roh kita kalah mutlak. Kita kalah, kita tidak mampu yang namanya menguasai diri. Oleh karena itu ketika kita mau marah, ketika kita mau emosi, ketika kita melakukan segala sesuatu yang buruk, berpikirlah terlebih dahulu. Orang bilang gini, kalau kita emosi itu kita mengeluarkan power, salah. Justru ketika kita menahan emosi, kita sedang mengeluarkan power terbesar dalam diri kita. Menahan agar mulut kita tidak berbicara, menahan agar kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, menahan dan kita minta Roh Kudus kasih saya hikmat. Roh Kudus kasih saya hikmat.
Apalagi kalau kita berada di dunia politik dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang licik. Kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Kita nggak tahu mana yang mukanya ada dua, mana yang mukanya ada satu, atau mukanya kiri kanan depan belakang. Kita tidak tahu. Tapi yang Tuhan taruh Roh Kudus dalam diri kita untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang benar, jalan mana yang harus kita pilih. Makanya saya ketika setiap malam suami saya tidur, saya pegang kakinya. Saya bilang, Tuhan, langkah kaki ini Tuhan yang pegang. Jangan biarkan dia salah melangkah. Karena walaupun kita lihat orang dunia banyak yang salah jalan, pendeta pun banyak salah jalan, Bapak Ibu. Oleh karena setiap hari saya pegang kakinya. Kalau dia harus melangkah keluar rumah bertemu dengan orang-orang, Tuhan jaga, Tuhan pimpin langkahnya. Jangan biarkan kaki ini berlangkah dengan langkah yang salah. Saya pegang tangannya kalau dia tidur. Tuhan, tangan ini Engkau urapi, ampun yang dia dikerjakan, bersih. Jangan memakan apa yang bukan haknya. Saya berdoa supaya tangan ini ampun dikerjakan menjadi tangan yang rajin. Mungkin setiap kita berpikir bahwa kalau kita menikah ya ada yang jomblo nggak di sini? Oh, semua sudah berkeluarga ya? Luar biasa di tempat ini. Oh ya, karena yang di sini muda-muda. Oh ya, janda muda. Banyak juga keluarga rohani yang janda, pacaran dengan orang yang nggak punya kerja. Saya bilang begini, kalau dia nggak punya kerja, jangan nikahin. Kita ngapain nikahin orang pemalas? Nanti kita makan hati yang ada, Bapak Ibu. Karena itu ada satu teman kita kemarin saya ke Malaysia, ada seorang ibu ingin memberikan anaknya, dia lagi hamil besar. Karena dia lihat saya mungkin belum mempunyai keturunan, gini, ibu mau nggak ambil anak saya? Saya pikir-pikir, ambil anakmu, kamu orang Malaysia, nanti kan kita repot secara surat kan? Dia bikin, suami saya nggak ada kerja, sayanya harus naik turun 4 lantai tiap hari untuk kerja. Saya bilang, kamu menderita sekali. Makanya pilih laki-laki, buka mata lebar-lebar, buka otak lebar-lebar. Tuhan kasih kita hikmat. Anak Tuhan tuh Tuhan kasih hikmat. Tapi kadang-kadang kita lebih memakai cinta dan perasaan daripada hikmat surgawi. Karena itu kita nggak pernah berkobar-kobar dalam Tuhan. Next, kita nggak pernah berkobar-kobar dalam Tuhan, berkobar-kobar dalam asmara. Sehingga apa? Tidak ada hikmat ilahi yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, mengejar hal yang benar. Firman Tuhan mendaftar bahwa hal-hal baik yang harus terus dikejar oleh seorang pelayan Tuhan ialah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan lemah lembut. Seringkali kita anak Tuhan, kita kan harus berbuah. Buah kita harus buah yang enak dirasakan oleh banyak orang, betul? Tapi kadang-kadang ketika orang masuk dalam kehidupan kita, sekali dia cicipin buah kita, dia lari jauh-jauh. Kenapa? Buah kehidupan kita kecut, asam, dan busuk. Benar nggak Bapak Ibu? Kita mau tahu karakter seseorang nggak bisa dalam 1-2 hari. Cobalah tinggal dengan dia. Cobalah liburan seminggu aja dengan dia, bakal ketahuan tuh karakternya. Yang bangun siang lah, yang malam mau tidur nggak mandi lah, yang pagi bangun nggak mandi lah, yang malas sikat gigi lah, yang dikit-dikit emosi lah. Benar apa benar? Buah kehidupan kita tuh kalau dirasakan orang manis gak sih? Kita menginspirasi banyak orang gak sih? Orang senang gak sih lihat kita? Orang senang gak bertemu dengan kita? Orang happy gak sih kalau berkumpul dengan kita? Seringkali kita menjadi anak Tuhan tidak ada karakter Kristus ini dalam kehidupan kita. Yang kita punya apa? Karakter-karakter duniawi. Next slide. Seperti apa sih karakter duniawi itu? Memfokuskan diri kepada pemuasan nafsu duniawi. Kita cinta akan uang. Makanya saya selalu ngomong sama jemaat bilang begini, Bapak Ibu, hari Sabtu kita doa pengerja yuk di gereja. Di gereja mogok. Soalnya kalau doa di Zoom, semua off kamera terus ngorok. Pernah sekali tengah-tengah Zoom kan dia lupa mute Zoom-nya. Siapa itu? Di tengah-tengah Zoom ada yang ngorok. Karena apa? Kalau di Zoom dia bisa ngorok, kalau di datang ke gereja kan nggak bisa ngorok, Bapak Ibu. Satu kali kita bilang gini, datang ke gereja ya, jangan bugem, jangan minggu ini, minggu depan lagi. Mereka tunda-tunda terus. Terus saya bilang begini, kalau besok doa fajar 1 orang dikasih 5 juta, datang semua nggak? Datang, gitu kan? Kita kadang-kadang lebih mencintai uang daripada hadirat Tuhan.
Makanya Tuhan itu cuma ada dua, pilih Tuhan apa pilih mamon. Artinya apa? Tuhan mensejajarkan dirinya. Kamu pilih uang apa kamu pilih Tuhan? Artinya apa? Dua-dua ini pilihan yang sama kuat untuk dipilih oleh manusia. Untuk pertama kalinya kita disuruh pilih, mau cintakan Tuhan apakah cintakan uang. Gak gampang loh untuk pilih Tuhan. Apalagi ada uang 5 miliar depan mata. Gak gampang untuk kita pilih Tuhan. Tapi ingat, kredibilitas kita sebagai anak Tuhan diuji. Saat ada masalah, saat ada tantangan, hidup kita ini mau berbau harum atau mau berbau busuk. Mulut kita ini loh mau mengeluarkan kata-kata yang baik, doa, berkat, atau mulut kita ini mau memperkatakan kutuk bagi orang lain. Begitu saya datang di tempat ini, saya begitu kaget bahwa saya duduk di depan rujak. Kenapa saya kaget dengan rujak? Karena apa? Setiap hal yang kita imajinasikan, setiap hal yang kita inginkan akan kita tarik datang ke hadapan kita. Makanya firman Tuhan bilang apa yang terlepas di bumi terlepas di surga, terlepas di bumi terlepas di surga. Artinya apa? Ketika kita melangkah, surga akan melangkah. Surga tunggu anak Tuhan untuk melangkah untuk kemuliaan namanya. Surga menunggu kita untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya seringkali surga tidak terbuka dalam kehidupan kita karena apa? Kita tidak fokus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita? Setiap panggilan, setiap kita pasti berbeda-beda Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, mungkin saya sebagai pendeta, ya sudah panggilan saya untuk mendoakan orang, menjadi berkat, saya doa ke rumah sakit orang-orang yang sakit. Bahkan setiap bulan kita ada program. Ketika suami saya melayani di sebuah rumah sakit RSUD, waktu pelayanan Natal saya lihat, waduh kok banyak sekali orang yang tidur di pinggir-pinggiran jalan RSUD. Terus saya tanya, ini kenapa sih ada orang tidur-tidur di pinggiran rumah sakit? Satpamnya bilang gini, ini nih orang-orang yang datang dari pedalaman, misalnya anaknya kerja di Jakarta, orang tuanya tinggal di Cimahi, Cibodas, di Cimana gitu, datang ke Jakarta nggak ada uang, jadi mereka tuh tidur di emperan rumah sakit. Kalau di emperan rumah sakit itu kan ada kursi-kursi yang panjang itu kan, mereka itu nggak boleh tidur telentang, harus tidurnya duduk. Setiap kali kaki mereka naik, siapa akan bangunkan? Nggak boleh, kakinya harus lurus. Dan setelah itu Tuhan kasih saya, kamu harus datang ke rumah sakit kamu doain orang-orang yang sakit. Saya percaya pasti Roh Kudus akan berbicara dalam setiap kita, apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan pada saat itu saya dan jemaat semua setiap bulan menyiapkan nasi bungkus 50, kadang 100, kita doain. Bapak Ibu tahu banyak orang muslim yang mau didoakan. Bahkan mereka yang pakai jilbab pun gak malu untuk didoakan. Ibu mau kami doakan? Ada yang kanker, ada yang stroke, bahkan ada anak-anak Tuhan juga yang udah lama gak ke gereja. Begitu kita datang, Bu mau gak saya doain? Ibu dari gereja mana? Oh ibu orang Kristen. Iya orang Kristen. Oh iya saya udah lama gak ke gereja. Saya bilang kenapa? Karena saya dulu di kursi roda, susah sekali saya untuk ke gereja. Tapi pulang dari sini saya mau semangat ke gereja lagi. Kita butuh untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika duduk-duduk jangan gosip. Tanya sih, apa sih maumu, apa kekuranganmu, perlu nggak saya doakan? Kita anak Tuhan kadang-kadang susah melihat orang lain lebih baik daripada kita. Sehingga apa? Muncul dari hati. Bapak Ibu tahu ketika Bapak Ibu memberi suatu hal yang baik akan datang dalam kehidupan kita. Berpikiran yang baik, orang akan berpikiran yang baik tentang kita. Mengeluarkan yang baik, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita harus mengeluarkan sesuatu yang baik supaya apa? Kita menarik hal-hal yang baik datang dalam kehidupan kita. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan pertolongan Tuhan? Karena Bapak Ibu pernah menolong orang lain. Pernah merasakan kasih karunia Tuhan nggak? Karena kita pernah berikan kasih karunia kepada orang lain. Pernah sekali di bandara saya menangis waktu itu kita di bandara Kalimantan pedalaman sekali. Pesawatnya yang kecil yang baling-baling itu kubar ketika saya dan suami lagi duduk seperti gembel di pinggir jalan karena kan ruang tunggunya belum buka. Pesawatnya kecil banget tuh bandaranya. Lagi pikul apa? Pikul pisang, pikul beras. Karena orang-orang kampung itu nggak sanggup memberikan persembahan kasih. Yang mereka bisa apa? Kasih beras, kasih pisang. Lagi duduk-duduk situ, tiba-tiba ada bupati lewat. Pak Sandi, ayo masuk kita ke dalam ruangan AC. Dia panggil kita masuk, dia doakan kita. Dan di situ saya bilang gini, ketika kita menolong orang lain, Tuhan akan kirim malaikat untuk menolong kita. Bahkan banyak kasih karunia yang kami dapatkan ketika kami menabur kepada anak-anak Papua, orang-orang miskin, orang-orang susah. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita.
Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik, jangan pernah jemu-jemu untuk menabur baik, jangan pernah jemu-jemu untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Bahkan ketika gereja kami sedang minus, saya bilang gini sama suami, kenapa sih kita harus pakai 4 alat musik sedangkan kita bisa pakai 1 alat musik aja, keyboard doang. Terus suami saya bilang gini, Tuhan sudah kasih karunia untuk bisa beli alat musik ini. Berikan yang terbaik, walaupun gereja minus, belajar berikan yang terbaik supaya kau bisa mendapatkan yang terbaik. Seringkali kita nggak pernah memberikan yang terbaik kepada orang lain sehingga kita nggak pernah mendapatkan yang terbaik. Belajar untuk memberikan yang baik bagi orang lain. Bahkan seringkali ibu-ibu ketika diberikan buah-buah 10 biji, dia akan pilih yang udah mau busuk-busuk kasih ke tetangganya. Belajar, pilih yang bagus kasih untuk orang lain. Supaya apa? Ketika orang lain mengingat dirimu, dia akan berikan yang terbaik bagi kamu. Jangan berikan orang yang busuk-busuk, yang bekas-bekas. Belajar, berusaha berikan yang baik supaya kita mendapatkan yang baik. Anak-anak Tuhan itu melayani dengan sungguh-sungguh. Makanya jangan fokuskan kepada perkara-perkara dunia. Kejar dunia nggak ada habisnya, Bapak Ibu. Di atas langit masih ada langit. Ada orang kaya masih ada lebih kaya. Mau orang lebih cantik masih ada lebih cantik. Mau orang lebih kurus masih ada lebih kurus. Mau pangkat tertinggi masih ada pangkat yang lebih tinggi. Gak akan habisnya kita mengejar hal-hal duniawi. Tapi kita lihat ya, hal-hal duniawi itu ada batasnya, ada limitnya. Termasuk hidup kita tuh ada limit waktunya, time limit. Di saat kita masih muda, di saat kita masih kuat, seringkali orang bilang gini, kenapa sih masih muda-muda udah mau melayani Tuhan full heart? Suami saya bilang gini, saya nggak tahu umur saya, tapi selagi Tuhan makasih napas buat saya berikan yang terbaik buat Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkorban dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, jika keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan yang menjadi fokus pengejaran kita, maka kita akan semakin bergairah kepada Kristus. Bergairah, Bapak Ibu, semangat. Yes. Jangan berdoa seperti orang lemah letih, lesu, kemudian gak ada berdaya lagi. Bahkan ketika kami bersama-sama dengan teman-teman dari Singapura, mereka berdoa sambil tidur. Saya bilang gini, masih punya kaki kan? Tuhan kasih bisa berjalan kan? Hanya orang yang stroke dan tidur di rumah sakit yang gak bisa duduk untuk berdoa. Tuhan masih bisa kasih kaki, kasih kesehatan, pakai, duduk, menghormati Tuhan, menghormati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab sudah bilang, engkau mau dihormati, hormati Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan perlakukan hal yang sama dengan kita. Hormati Tuhan. Kita pun kepada manusia yang lainnya, kita ingin dihormati nggak? Kita harus belajar menghormati orang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Makanya kemarin dari teman kita kehilangan uang kan, ditipu sama orang. Kita bersyukur bukan kamu yang nipu orang. Kita ditipu orang, ya sudahlah, kita masih bermanfaat buat orang lain. Kita masih berguna bagi orang lain. Bahkan ketika saya kehilangan uang, saya begini, sudahlah Tuhan, uang gak ada artinya, tapi kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Bahkan ada harga yang sangat mahal saya bayar untuk saya bisa berdiri depan Bapak Ibu semua. Bahkan ketika dulu melayani Tuhan dengan suami saya buat perjanjian dengan suami saya. Saya boleh melayani apa saja, tapi saya tidak mau berdiri di atas mimbar. Saya begitu sama suami saya. Kami dua harus deal dulu baru kita mulai pelayanan. Suami saya bilang gini, kamu punya potensi, kamu bisa melayani Tuhan. Saya bilang, no, saya tidak mau. Saya mau cari uang karena orang Cina ya. Saya mau cari uang. Terus suami saya bilang gini, kau cari-cari uang terus gak akan habis. Panggilan Tuhan tuh kau melayani Tuhan. Tetap keras kepala Bapak Ibu. Akhirnya tahun 2020 panggilan itu semakin kuat untuk saya melayani Tuhan. Saya investasi di Bandung di proyek pasir gitu. Uang saya hilang. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari Kalimantan Timur waktu Natal. Dia bilang gini, Ibu Citra, Tuhan mau pakai ibu, tinggalkan segalanya, melayani Tuhan 100%. Setelah itu pulang saya timbang-timbang lagi, waduh, susah nih gereja minus. Saya kalau nggak kerja kami makan apa? Pikir panjang merenung. Covid saya diberkati luar biasa. Saya jual sarung tangan sampai ke Cina, ke Malaysia. Covid itu seperti bawa berkat buat saya. Yang jadi apa? Jadi orang sombong, arogan, merasa saya lebih hebat daripada suami saya. Kamu mau apa sayang? Oh kan dosa, ambil ini uang, pergi beli. Jadi orang yang sombong. Akhir tahun 2023 saya invest di Bitcoin, habis ratusan juta uang sampai habis. Di saat itu pagi-pagi saya masuk di kamar mandi,
Saya kan malu ya menangis di depan suami. Saya tuh kalau menangis di kamar mandi, Bapak Ibu. Karena tipe kalau orangnya nggak bisa nangis di depan orang banyak untuk mengeluarkan diri saya. Terus di kamar mandi saya taruh kepala saya taruh di lantai kamar mandi, saya bilang, Tuhan, udah 2 kali Tuhan tegur saya nggak mau sampai 3 kali. Kalau memang Tuhan mau saya melayani Tuhan kali ini, saya serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Akhirnya saya kasih tahu suami saya mau sekolah kita, tapi saya udah nggak punya uang. Terus suami saya bilang, tenang, kalau kamu mau segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita tanpa kita pikirkan, tanpa kita sadari dari mana, semuanya akan berjalan. Amin. Hidup kita ini punyanya Tuhan. Nafas kita ini punyanya Tuhan. Apa sih yang mau kita banggakan? Apa sih yang kita mau tahan? Hembusan nafas ini kalau Tuhan mau saat ini, detik ini, kita nggak bisa tahan juga. Kayak gini, oke saya mau melayani Tuhan. Akhirnya saya sekolah Alkitab, saya khotbah kemana-mana. Dan satu yang saya sadari bahwa ketika Tuhan memakai saya bilang gini, Tuhan, melayani Tuhan itu indah banget. Melayani Tuhan itu damai banget, penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau merasa beban dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu belum melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan beban. Kalau sampai timbul beban dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu sudah melayani diri Bapak Ibu sendiri. Kenapa kita melayani diri kita sendiri? Kenapa? Kita mau daging kita nyaman. Jadi kalau kita disuruh-suruh kita nggak suka, kita disuruh begini kita nggak mau, kita nggak dihormati kita nggak mau, kita nggak dihargai kita nggak mau. Kita mau daging kita yang terpuaskan di dalam pelayanan. Next slide. Bertanding dengan benar. Ada aturan dalam setiap pertandingan untuk ditaati mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Next slide. Paulus mengingatkan kita bahwa panggilan untuk melayani adalah sesuatu yang telah dimiliki oleh Timotius, bahkan dia sudah berikrar untuk hal tersebut. Jadi Paulus ini ingin memberikan legasi kepada Timotius. Warisan apa yang bisa kita kasih? Kalau kita sebagai orang tua, kita mewariskan apa kepada anak-anak kita? Mewariskan imankah? Karakter yang baikkah? Bahkan timbul penelitian bahwa anak-anak diabetes bukan karena gennya diabetes, tapi karena gaya hidup orang tuanya yang suka memberikan minuman manis, akhirnya anak itu diabetes. Bahkan ketika studi saya di dalam penelitian saya di kampus LGBT, Bapak Ibu tahu sekarang lagi LGBT lagi gencar-gencarnya. Bapak Ibu kalau punya anak kecil jangan kasih nonton film kartun. Walt Disney sekarang filmnya juga LGBT, bapak dengan bapak, bukan bapak dengan mama lagi. Jadi sekarang film kartun pun semua sudah LGBT. Bahkan Barbie pun banyak sekali yang sudah LGBT. Tetapi menurut suatu penelitian di Amerika, mereka meneliti bahwa ketika 2 anak ini lahir kembar, anak ini lahir kembar dua-duanya. Dan satunya kalau kita bisa lihat ciri anak-anak yang kelainan biseksual dari kecil, terlihat dari kelaminnya. Jadi kalau anak-anak itu kalau misalnya yang homo, biasanya tuh kemaluannya kecil, lebih kecil daripada orang-orang pada umumnya. Terus kalau yang perempuan, kemaluannya lebih besar daripada orang-orang pada umumnya. Jadi ketika anak ini lahir kembar, mereka melakukan penelitiannya. Satunya dioperasi jadi perempuan, satunya dioperasi jadi laki-laki. Satunya ditimbulkan itunya, yang satunya dimasukin, dikecilkan. Nah setelah itu di dalam dia dididik di 2 keluarga yang berpisah, berbeda kota. Misalnya satunya di Jakarta, satunya di Bandung. Mereka tuh dididik. Nah satunya dididik sebagai perempuan, dipakein rok, dipakein baju perempuan, di lemah lembutkan. Yang satunya dididik sebagai laki-laki, main bisbol, main segala macam berhubungan dengan laki-laki. Ternyata pola asuh di mana anak itu dibesarkan akan menentukan seperti apa dia tumbuh kelaknya. Jadi kalau kita punya anak-anak, kadang-kadang ya anak-anak kita emosian, aku bilang gini, pasti dia mirip sama orang tuanya. Cara dididik pasti seperti itu. Serius, nggak bohong. Jadi kalau orang tuanya kadang-kadang aku lihatnya di pelayanan gitu, kan ada orang tuanya makan gak negur orang, anaknya juga makan gak negur orang. Itu tata krama makan di meja sebenarnya. Jadi gini, om tante makan dulu gitu kan. Tapi kalau ayahnya tidak mengajarkan anak itu, anaknya tidak tahu bahwa ketika kita makan di depan orang tua kita harus om tante makan dulu. Tata krama itu diberikan oleh orang tua kepada anak-anak dari kecil. Bahkan ketika saya lagi antri di toilet untuk cuci tangan, ada seorang ibu, anaknya dia sudah lagi cuci tangan anaknya yang gede datang langsung potong di sini. Ibunya bilang, tidak, kamu harus berdiri di belakang tante itu. Mengajarkan budaya antri.
Orang tua bagaimana sih cara mendidik, memberikan legasi iman. Bahkan anak-anak zaman sekarang mereka tidak percaya lagi dengan mujizat. Bahkan anak-anak yang main game-game ini nggak ngerti mujizat. Tapi bagaimana cara anak-anak bisa mengerti mujizat? Orang tua bersaksi, papa ini lagi susah tapi Tuhan tolong. Mama nih loh dikejar-kejar pak harus bayar kreditan, Tuhan tolong. Yuk kita berdoa, yuk papa nih sakit, Tuhan tolong. Jadi anak-anak tuh bisa mengenal Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita lewat apa? Kesaksian orang tua. Orang tua harus ajak anaknya berdoa, apapun yang dialami oleh orang tua, cerita pada anak. Misalnya kita lagi jalan-jalan, kita bisa kasih tahu, oh anak ini loh papa lo lagi punya masalah ini, papa butuh mujizat tapi Tuhan tolong. Next slide. Dan yang terakhir, memelihara sikap yang benar. Dalam hal memelihara sikap yang benar ini saya punya satu ayat buat setiap kita. Bapak Ibu bisa kita buka bersama-sama di Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan punya agenda dalam kehidupan kita. Perhatikan bagaimana kita hidup. Kunci terakhir, perhatikan bagaimana kita sudah hidup hari-hari ini. Bahkan kalau malam Bapak Ibu berkaca, saya ini sudah jadi bapak yang seperti apa sih buat anak saya? Saya ini udah jadi ibu seperti apa sih buat anak saya? Saya ini sudah menciptakan keluarga yang apa sih? Seperti apa sih untuk keluarga saya? Berkaca, bercermin bagaimana kita hidup. Seringkali kita lebih suka cermin hidup orang lain. Lihat orang lain beli kulkas, kita kedinginan. Orang lain beli kompor, kita kepanasan. Orang lain beli mobil, kita yang kepengen jalan-jalan. Benar apa benar? Perhatikan nih loh, saya ini hidup seperti apa sih? Udah baik belum hidup saya? Sudah sesuai dengan firman Tuhan nggak hidup saya? Karakter hidup saya ini sudah seperti Kristus apa enggak? Apa yang saya lakukan di kantor ini sudah mencerminkan Kristus nggak dalam hidup saya? Bercermin. Coba Pak Ibu lihat ibu-ibu kan biasa yang pakai lipstik tuh ada lipstik di giginya kan? Asik gini, ada lipstik di giginya. Kalau orang yang baik dia langsung bersihkan giginya. Tapi ada orang yang bebal, enggak kok, biasa aja. Bahkan ada orang berpikir bahwa terima saya apa adanya. Kalau hal-hal buruk untuk apa diterima? Hal-hal buruk harus dirubah. Jangan kita berdalih dengan terima apa adanya, tidak. Hal yang baik dirubah. Sakeus aja yang pelit, pungut cukai Tuhan ubahkan jadi orang yang dermawan. Tuhan mengubahkan orang, Injil mengubahkan orang. Bahkan firman Tuhan berfungsi untuk apa? Memanggil kita untuk memperbaiki kelakuan kita supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Memperbaiki kelakuan kita, berkelakuan seperti apa sih kita? Apakah kita seorang ayah yang kasar, yang pemarah, yang ribut sama istri depan anak-anak? Ataukah kita sebagai ibu yang melampiaskan emosi kita kepada anak-anak kita, suka marah-marah? Setelah saya selidiki ada satu jemaat yang suka marah-marah, dikit-dikit marah-marah. Begitu saya konseling dia, ternyata ada sesuatu yang tidak beres di hatinya, sehingga dia melampiaskan kepada orang di sekelilingnya. Orang yang suka marah-marah itu dalam hatinya ada yang gak beres. Coba selidiki, kalau lagi sensitif itu pasti ada sesuatu yang gak beres di hati kita, sehingga apa? Hal yang gak perlu marah, kita marah. Tapi kalau kita lagi sukacita, hati kita lagi nyaman, lagi bahagia, hal yang bisa buat kita marah, kita nggak marah. Kita bisa slow aja, nggak apa-apa. Handphone hilang, nggak apa-apa, papa bisa beli lagi. Tapi kalau papa lagi sensitif, kue jatuh aja bisa marah-marah. Terkadang kita tuh suka dikendalikan oleh situasi, keadaan. Makanya sering-seringlah duduk di hadirat Tuhan. Koreksi diri kita. Perhatikan bagaimana kita hidup, ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan sampai kita dari kecil sampai kita umur 40, umur 50 kita nggak ada perubahan sama sekali. Sehingga apa? Buah hidup yang kita timbulkan dari hidup kita membuat orang lain tidak nyaman di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa berkorban untuk Tuhan,
menyatakan mujizat Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Orang lihat muka kita aja udah gak suka. Contohnya si Ani, kalau makan rame-rame gak pernah mau bayar. Ketika orang makan rame-rame dia gak ngajak lah si A ini. Gimana dia mau ajak, dia mau ceritakan kebaikan Tuhan kalau karakternya seperti itu. Atau si B ini orangnya suka ngutang. Orang jadi takut berkumpul dengan dia. Gimana dia mau menceritakan kasih Tuhan, dia suka ngutang. Atau yang si C, orangnya suka gosip, di mana-mana duduk gosip aja. Bahkan orang-orang di NTT seperti kita kalau gosip bilang begini, hei kamu tahu nggak, dia tuh orangnya baik, tapi ternyata kita mau mengeluarkan kata-kata yang baik untuk sesuatu yang busuk. Jangan omong-omong orang, tapi si A itu begini loh, si B ini begini loh, si C ini begini loh, anak Tuhan ini begini loh, anak Tuhan ini begitu loh. Cintakan karakter Kristus dalam kehidupan kita, supaya apa? Kita bisa berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Sikap yang benar dimulai dengan menghindari hal-hal yang tidak ada gunanya, omong kosong dan tidak suci, serta perdebatan-perdebatan yang menimbulkan pertentangan. Next slide. Pertentangan. Kata omong kosong dan pertentangan itu rupanya membawa beberapa orang untuk menyimpang dari iman. Di tengah-tengah dunia yang sedang dibuai dengan omong kosong dan perdebatan, yang kita perlukan adalah kasih karunia Allah yang melimpah-limpah atas kehidupan kita. Sementara ini kan kampanye kan banyak akan omong kosong, penipuan dan banyak hal sebagainya Bapak Ibu ya. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Jangan sampai kita memilih hal yang salah. Biarlah hikmat Tuhan memimpin setiap kita di dalam memutuskan setiap hal dalam kehidupan kita, supaya hidup kita bisa dirasakan enak. Buah kehidupan kita bisa dirasakan enak oleh orang.